Tapi Ibu Titin lagi bikin apa? Lagi gitu. Oh gitu ya. Iya, Ibu. Tapi tidak mengganggu waktunya Ibu ya. Iya. Gini loh Bu, saya hanya minta beberapa waktu Ibu Titin aja. Gini, saya kan dapat tugas ini dari guru penggerak. Tugasnya di sini, saya itu harus mewawancarai rekan sejawat saya mengenai kasus yang ada pada lembar kerja saya. Di sini kasusnya ada 4, tapi saya pilih 1 aja. Tapi setelah saya membacakan kasusnya, Ibu Titin boleh berpendapat sesuai pemahamannya Ibu Titin saya. Siap. Bisa ya Bu ya? Saya mulai ya. Siap. Oke, silakan. Ini misalnya Ibu Titin itu adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi ini adalah salah seorang guru matematika yang bekerja di sekolah yang Ibu Titin pimpin. Pak Dodi adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Pak Dodi juga menguasai bidang yang diajarkan dengan metode pengajarannya juga mudah untuk dimengerti oleh murid-muridnya. Namun, Pak Dodi memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Ibu Titin mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun dari orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah kepada murid-muridnya ketika Pak Dodi ini merasa kecewa dengan sikap atau kinerja murid. Ibu Titin telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti penyusunan RPP, terus pembuatan soal ujian, dan juga mengisi nilai rapot siswa. Kejadian terakhir yaitu Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour ke Yogyakarta, di mana Pak Dodi menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Ibu Titin memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan dari sekolah. Pak Dodi segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Ibu Titin untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Ibu Titin pun mengiyakannya. Pada suatu hari, Ibu Titin mendapat email dari bagian sumber daya manusia SMA Cahaya Hati yang meminta Ibu Titin untuk mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan juga tentang integritas. Ibu Titin paham betul kalau Ibu Titin mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapat pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Ibu Titin juga tahu bahwa sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil,
Tentunya Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Di sini ada 3 pertanyaannya Ibu Titin. Oke. Nanti setelah saya membacakan pertanyaannya, Ibu Titin boleh menjawab sesuai pemahamannya Ibu Titin. Pertanyaan yang pertama di sini yaitu, apa yang akan Ibu Titin lakukan? Pertanyaan yang kedua, apakah Ibu Titin akan mengisi formulir tersebut dengan apa adanya, atau akan Ibu Titin buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan Ibu Titin ketika melakukan hal tersebut? Silakan Ibu Titin. Oke, permasalahan yang pertama, hal yang akan saya lakukan sebagai kepala sekolah di mana Pak Dodi pernah mengabdi sekolah saya, yaitu saya hanya bisa memberikan masukan dan saran kepada Pak Dodi agar kedepannya lebih memanage atau mengontrol waktu pembelajaran dan emosi yang dimiliki oleh Pak Dodi. Oke, yang kedua, apakah saya akan mengisi formulir sesuai apa adanya ataukah akan membuat lebih baik lagi? Saya pribadi akan mengisi formulir apa adanya sesuai kenyataan, karena kedepannya di mana sekolah yang kedepannya Pak Dodi akan mengabdi, disitulah para guru-guru akan menilai sendiri. Yang ketiga, yang akan menjadi pertimbangan saya adalah agar kedepannya segala hal atau kelebihan dimiliki oleh Pak Dodi lebih ditingkatkan, karena mengingat Pak Dodi adalah guru yang berkompeten dalam apa yang dimiliki dan materi yang diajarkan selalu membuat siswa itu lebih paham. Jadi Ibu ya? Ya. Oke, makasih banyak ya Bu ya. Ya, terima kasih. Maaf ya Bu sudah mengganggu waktunya Ibu. Ada apa-apa Ibu? Saya pamit dulu Ibu ya. Terima kasih banyak. Hati-hati Ibu. Iya.